Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat-hebat, yang baik, yang jujur? Semoga kalian selalu sehat. Oke, untuk materi kali ini kita masuk ke yang ketiga ya, kelas 11, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Nah, dampak kolonialisme dan imperialisme Portugis. Yang pertama, berkembangnya agama Katolik di Maluku yang disebarkan oleh Franciscus Xaverius. Yang kedua, berkembangnya musik keroncong. Yang ketiga, peninggalan bangunan seperti benteng. Yang keempat, nama orang Indonesia yang menggunakan nama Portugis. Ini kebanyakan di wilayah Indonesia Timur. Kemudian benda-benda peninggalan Portugis seperti meriam. Kemudian dampak kolonialisme dan imperialisme Spanyol. Yang pertama, berkembangnya agama Katolik, peninggalan bangunan. Yang ketiga, menyebarnya tanaman cabai dan tomat. Kemudian dampak kolonialisme dan imperialisme Belanda pada masa VOC. Yang pertama, berkembangnya agama Kristen. Dua, kemiskinan dan kesengsaraan akibat kebijakan VOC. Tumbuhnya mental inlander, ini yang membuat akhirnya orang-orang Indonesia tidak memiliki kepercayaan diri. 4, mempengaruhi jalannya kekuasaan kerajaan atau pemerintahan, baik itu kerajaan yang diambil alih, diduduki, dipersempit, atau sebagian hancur. Yang kelima, menjadikan para pengusaha pribumi sebagai aparatur pemerintah kolonial. 6, budaya barat yang berkembang di kalangan masyarakat maupun di keraton seperti cara berpakaian ya. Selanjutnya adalah dampak kolonialisme dan imperialisme Belanda pada masa tanam paksa. Di Indonesia, sawah ladang menjadi terbengkalai karena orang-orangnya pada fokus pada kerja rodi atau tanam paksanya, ya, mengerjakan lahan-lahan untuk tanam paksa. Kemudian beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. 3, ini mengenal tanaman ekspor seperti kopi, nila. Bagi Belanda, ini mendatangkan keuntungan dan kemakmuran rakyat Belanda. 2, utang-utang Belanda dapat terlunasi. 3, penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja Belanda. Nah, inilah yang akhirnya memicu terjadinya banyak sekali ketidaksetujuan terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Salah satunya adalah De Weizsäcker yang menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Kemudian adalah dampak kolonialisme dan imperialisme Belanda pada masa politik pintu terbuka. Yang pertama adalah eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya telah melampaui batas. Penduduk pribumi kehilangan tanah miliknya yang terpaksa disewakan atau bahkan dijual. Mereka terpaksa menjadi kulit di tanah mereka sendiri. Kemudian, dampak kolonialisme dan imperialisme Belanda pada masa politik etis atau politik balas budi. Ini yang pertama, munculnya golongan terpelajar. Kemudian, pemicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional. Nah, ini yang positif bagi Indonesia. Nah, kalau untuk irigasinya dan migrasinya, ini lebih menguntungkan orang-orang Belanda atau perusahaan-perusahaan asing. Karena apa? Tanah-tanah yang diairi, perkebunan yang diairi, ini adalah tanah-tanah milik swasta maupun pemerintah Belanda. Sedangkan pribumi tidak. Kemudian migrasi, ini karena perusahaan-perusahaan asing maupun pemilik pemerintah Belanda ini membutuhkan tenaga kerja. Padahal wilayah-wilayahnya ada wilayah yang padat penduduk, ada yang jarang penduduknya. Nah, ini makanya dilakukan migrasi. Kemudian, dampak kolonialisme dan imperialisme pada masa Inggris. Yang pertama adalah diperkenalkannya sistem sewa tanah, kemudian
perkebunan di Jawa terus berkembang, penghapusan sejumlah kebijakan Belanda yang sangat menyengsarakan rakyat, kemudian penerapan sistem perdagangan bebas. 4. Mengenal uang. Kemudian dampak negatifnya adalah monopoli oleh penjajah menyebabkan terjadinya situasi yang tidak sehat dalam perdagangan. 2. Timbulnya persaingan tidak sehat karena pengusaha pribumi dengan modal kecil kalah bersaing dengan pedagang besar. 3. Beban pajak sistem sewa tanah sangat memberatkan dan membuat rakyat semakin miskin, kerja rodi, perbudakan, dan monopoli masih dilakukan. Nah, ini ya dampak kolonialisme dan imperialisme. Saya yakin masih ada yang belum tercantum di sini. Silahkan kalian bisa tulis di kolom komentar terkait dengan dampak-dampak yang belum tercantum di sini. Kemudian kalau ada pertanyaan juga silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.